Ternyata matematika perjanjian baru, rumusnya bunyinya begini. Apa yang gak pernah didengar, gak pernah timbul dalam hati, itu semua disiapkan Tuhan untuk orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi tugas saudara dan saya hari ini adalah sayang sama, bukan nebak-nebak Tuhan, tapi sayang sama Tuhan. Bukan punya hubungan transaksi, bukan. Sayang aja sama Tuhan. Kami sangat mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk karya salib-Mu yang dahsyat buat kami, Tuhan. Terima kasih Engkau menerima setiap kami apa adanya kami. Kau Bapa yang baik buat kami. Mari siang hari ini bicara buat kami, Tuhan. Terobosi kami, Tuhan. Tegur kami, koreksi kami. Kami mau, Tuhan, kami keluar dari ruangan ini, kami melakukan firman-Mu. Bahkan kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Kami nggak bisa tanpa Engkau. Kami perlu dituntun oleh firman-Mu. Kami perlu jalan setiap hari dengan Engkau, Tuhan. Saat ini mari Roh Kudus ambil alih. Pimpin setiap kami kepada segala kebenaran-Mu. Kami siap mendengar saat ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silahkan duduk, saudara. Saudara mau berdiri juga boleh. Boleh kasih tepuk tangan buat tim praise and worship kita. Shalom saudara-saudara. Apa kabar semuanya? Semua masih baca Alkitab? Masih percaya Yesus? Jangan sampai enggak itu ya. Saya menyapa semua saudara yang nonton dari manapun. Happy Sunday to all of you. Kalau saudara senang judul khotbah, judul khotbah saya siang hari ini adalah Bible Episodes. Yuk kita buka sama-sama kitab Ibrani pasal yang ke-8, ayat yang ke-10, 11, dan 12. 12 Alkitab bilang begini. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam apa saudara? Akal budi mereka dan menuliskannya dalam apa saudara? Hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan kenallah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, sebab aku akan menaruh apa saudara? Belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Saudara, kalau kita mau berkata jujur sebagai orang-orang Kristen, seringkali Alkitab yang ada di tangan saudara dan saya membuat kita bingung. Kalau kita mau berkata jujur. Kenapa? Karena begini. Di dalam Alkitab saudara dan saya ada dua perjanjian. Lama dan yang baru. Dan seringkali dua perjanjian ini mengatakan dua hal yang berbeda. Contoh. Di perjanjian lama Tuhan merestui perang-perangan, bunuh-bunuhan, dan balas-balasan. Betul apa betul? Ternyata di perjanjian baru, yang Yesus suruh buat kita semua, kata Yesus kita harus ampunin orang lain, dan berbuat baik untuk orang-orang yang aniaya kita. Lalu kita mulai bingung, Tuhan ikutin yang mana nih? Kayaknya ngebales suami jauh lebih enak kayaknya. Dibanding harus ngampunin dia. Toh Tuhan catat kok. Toh ada ayatnya kok. Tuhan ikutin yang mana nih? Kayaknya ngebales istri jauh lebih enak. Daripada harus terus berbuat baik sama dia. Kan ada ayatnya semuanya. Dan saya percaya semua saudara sudah pada tahu. Ternyata di perjanjian lama Tuhan merilis sebuah hukum. Namanya hukum Taurat. Ditulisnya di atas dua loh apa saudara? Dua loh batu. Nah, ternyata dari ayat-ayat yang baru saja kita baca, ternyata ada hukum yang baru yang ditulisnya bukan di atas batu lagi. Tapi ditulisnya di dalam akal budi kita dan di dalam hati setiap kita.
Lalu kita makin confused, Tuhan sebenarnya harus ikutin yang mana ini? Nah, saya mau ajak saudara-saudara semua di GSJS Pakuan. Mulailah membaca Alkitab secara naratif. Bukan secara dogmatif. Bahasa sehari-harinya, mulailah membaca Alkitab seperti orang nonton film seri. Semua punya Netflix? Gak ada yang tahu Netflix ya? Oke. Netflix ya, yang paling banyak diupload itu film seri. Oke? Dan saya percaya saudara-saudara yang ikutin film seri sudah pada tahu. Episode baru selalu membatalkan episode sebelum. Gitu kan film seri? Ya. Di episode sebelum kita lihat cowok gitu ya. Dia manis, dia baik. Tiba-tiba di episode baru ternyata dia penjahatnya. Ternyata dia biang keroknya. Jadi episode baru ya selalu membatalkan episode sebelum. Nah, ternyata Alkitab saudara dan saya persis kayak film seri. Persis banget. Dan Alkitab saudara dan saya ada 4 episode. Dibagi menjadi 4 narasi Alkitab kita. Nah, kalau kita bacanya kayak orang nonton film seri, saya percaya waktu saudara baca Alkitab, bacanya itu ketemu excitement-nya. Jadi menyenangkan kita baca Alkitab. Karena seperti orang nonton film seri. Nah, Alkitab saudara dan saya dibagi menjadi 4 episodes. Yang pertama namanya adalah penciptaan. Yang kedua namanya adalah kejatuhan manusia dalam dosa. Yang ketiga namanya adalah penebusan oleh Yesus Kristus. Kita sedang berada di episode 3, saudara dan saya. Dan episode yang terakhir namanya adalah pemulihan dan pemerintahan. Bahwa satu hari nanti, saudara dan saya, kita akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Oke? Nah, 4 episode ini, selalu episode yang baru, batalin yang sebelum. Oke? Makanya kalau sekali lagi kita baca Alkitab secara narasi, kita akan ketemu semuanya, gambar besarnya, benang merahnya, kita akan ketemu. Beda sama orang yang baca Alkitab, semua ayat dijadiin dogma. Oke? Kita jadi bingung sendiri akhirnya. Nah, makanya saya mau yakinkan saudara sekarang. Waktu Yesus mati di atas kayu salib, hukum Taurat di-cancel, dibatalin. Yuk kita mundur ke Ibrani 7 karena mata saudara mulai sadis lihat saya. Ini pembicara sesat dari mana ini? Ibrani 7 ayat 18 dan 19. Alkitab catat begini. Memang suatu hukum yang dikeluarkan dahulu apa saudara? Dibatalkan. Kalau hukum itu tidak mempunyai kekuatan dan karena itu tidak berguna. Ayat 19. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Tapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik yang mendekatkan kita kepada Allah. Jelas sekali bukan Jesse Lantang yang mengatakan, tapi firman Tuhan yang tulis. Bahwa hukum Taurat sama sekali tidak membawa saudara dan saya kepada kesempurnaan. Tapi sekarang berarti ada hukum yang baru. Memberikan kita semua pengharapan. Supaya kita bisa mendekatkan diri kepada Tuhan kita. Kepada pencipta kita. Oke? Nah, tapi mungkin di antara saudara ada yang mulai mengingat perkataan Yesus. Karena Yesus waktu lagi khotbah di bukit, Yesus keluarin statement. Barang siapa yang kurangin 1 titik aja dari hukum Taurat, dia akan duduk di tempat paling rendah dalam kerajaan sorga. Saudara ingat Yesus pernah ngomong gitu? Coba. Untuk ingetin kita semua, kita lihat ya, Matius 5 ayat 19. Yesus bilang begini, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan sorga, tapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Benar sekali Yesus mengatakan hal ini,
dan ternyata sangat bertolak belakang dengan Ibrani yang baru saja kita bahas. Sangat kontradiksi banget. Nah, ternyata Yesus ngomong ini, Yesus punya alasan. Karena waktu Yesus belum melakukan korban penebusan, ini sama aja masih di era perjanjian lama. Oh, Pak, tunggu Pak. Itu kan kitab Matius perjanjian baru. Betul. Oke. Tapi Matius 1 sampai Yesus melakukan korban penebusan, itu masih perjanjian lama. Loh, kok Matius 1 dimasukkan ke perjanjian baru? Demi kanonisasi Alkitab. Itu alasannya. Sama kayak perjanjian lama. Kitab paling tua itu kitab Ayub. Tapi yang jadi kitab pertama adalah kitab Kejadian. Ini namanya kanonisasi Alkitab. Nah, saudara semua mesti tahu bahwa orang zaman dulu setiap perjanjian itu resmi kalau ada darah yang tertumpah. Nah, waktu Yesus khotbah di bukit, darahnya belum tertumpah. Makanya perjanjian baru belum dimulai. Belum dimulai. Saudara bisa baca di Lukas 22 ayat yang ke-20. Itu jelas keluar dari mulutnya Yesus. Oke? Bahwa perjanjian baru itu tandanya darah Yesus dicurahkan. Perjanjian lama, oke, itu tandanya darah domba harus disembelih. Ya, supaya darahnya menandakan ada perjanjian. Saudara dan saya hari ini kita punya anak domba Allah itu sendiri. Jadi waktu Yesus disalib, melakukan korban penebusan, dari atas kayu salib, dia cancel yang lama. Dari atas kayu salib, dia kasih yang baru buat saudara dan saya. Saya rasa Rasul Paulus dan GSJS Pakuwon paling ngerti gini-ginian. Karena Rasul Paulus, dia tadinya Saulus namanya, saudara tahu itu. Dan dia jahat sekali, dan dia pinter sekali. Dan dia jadi ahli Taurat, dan dia adalah salah satu ahli Taurat yang masuk di Dewan Taurat. Ngapain Dewan Taurat? Menambahkan aturan-aturan kepada hukum Taurat. Hukum Taurat ada 10, sama Dewan Taurat ditambahin sampai 600-an, namanya misvotes. Oke? Salah satu orang yang nambahin adalah Saulus. Dan waktu Saulus mengalami encounter, perjumpaan dengan Tuhan Yesus, dia berubah total. Kita semua tahu dia jadi Rasul Paulus. Dan dia tulis dengan jelas buat gereja Efesus. Yuk kita lihat. Efesus 2 ayat yang ke-15. Sebab dengan apa saudara? Oke, korban penebusan ya, darah tertumpah. Sebagai manusia, ia, huruf I-nya huruf besar. Ia telah apa saudara? Saudara bisa cek di terjemahan lain, kata yang muncul sama semua. Batal, anulir, cancel, dan seterusnya. Membatalkan hukum Taurat dengan apa saudara? Segala perintah dan ketentuannya. Ini misvotes yang tadi saya bilang. Ada 600-an aturan tambahan. Oke? Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Saya rasa ayat ini cukup jelas. Gak perlu diperjelas lagi. Bahwa semenjak Yesus mati di atas kayu salib, Yesus sendiri yang cancel itu hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Presiden Indonesia tuh punya banyak hak, saudara. Salah satu hak Presiden Indonesia namanya adalah hak prerogatif. Hak prerogatif digunakan sama Presiden Indonesia kalau dia sudah mengeluarkan keputusan, kepres, tiba-tiba dia mau edit atau mau di-cancel. Presiden Indonesia akan menggunakan hak prerogatif. Sama Tuhan. Tuhan yang keluarin hukum Taurat, tiba-tiba Tuhan sendiri yang mau cancel. Itu udah hak prerogatifnya Tuhan. Kalau saudara masih tanya kenapa, nanti di surga, tanya aja sendiri sama Tuhan. Ya, Tuhan itu kenapa waktu itu? Pastor Jesse khotbah gitu loh. Hah? Sampai di sini, yang sudah mengerti, katakan amin dulu. Oke, sekarang begini saudara. Jadi saudara mulai paham ya, kita ada di episode keberapa saudara? Ketiga. Baca Alkitab kayak orang nonton film, seri. Nah sekarang masalahnya begini, masalah terbesar orang-orang Kristen bukan soal ngerti atau nggak ngerti.
Tapi masalah terbesar orang-orang Kristen adalah kita tahu ada perjanjian yang baru. Kita tahu. Tapi tanpa kita sadari, kita lebih senang hidup di hukum yang udah di-cancel. And this is our biggest problem sebagai orang Kristen. Kita tahu ada perjanjian yang baru, tapi kita nggak hidup di sana. Kita lebih senang hidup di hukum yang udah di-cancel sama pembuatnya sendiri. Ada 3 alasan, saya mau bahas buat saudara dengan cepat. Kenapa banyak orang Kristen lebih senang hidup di hukum yang sudah di-cancel? Yang pertama, hukum Taurat menjanjikan keuntungan jasmani buat para pembacanya. Ini dicatat sepanjang kitab Ulangan 20 sampai Ulangan pasal yang terakhir. Ya, Keluaran 20 sampai Ulangan pasal yang terakhir. Saudara akan sering menemukan kalimat yang bunyinya begini. Jika engkau mendengar dan melakukan, kamu akan dapat ini, kamu dapat itu. Dapat ini itunya bukan ruko loh ya. Dapat ini itunya zaman dulu ngeri-ngeri, dapat gunung, wih ngeri loh. Dapat bukit, dapat tanah. Ya, semuanya serba jasmani. Kebawa ke orang-orang Kristen sampai hari ini? Kebawa banget. Di GSJS Pakuan nggak ada. Ya, di gereja 3 jam saya suka ketemu. Kebawa banyak orang Kristen mau mendengar dan melakukan untuk tujuan tertentu. Pengen dapetin keuntungan jasmani. Supaya tendernya goal. Supaya bisnisnya lancar. Motif kita dalam ikut Tuhan Yesus, motif namanya transaksi. Dan ini ngeri banget. Karena apa? Di dalam paradigma kita masih episode 2. Nah, Yesus di perjanjian baru. Saya mau tanya sama saudara. Yesus pernah menjanjikan keuntungan jasmani? Yang Yesus katakan buat kita semua, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua akan ditambahkan buat kamu. Ternyata ajakannya juru selamat buat saudara dan saya, kejar dulu kekayaan rohani. Nanti jasmani akan mengikuti dengan sendirinya. Jangan dibalik. Jasmani untung dulu, nanti saya akan kasih perpuluhan, Pak. Pernah dengar orang Kristen ngomong gitu? Atau sering ngomong kayak gitu? Nanti kalau udah berhasil, saya komit nanti di gereja. Kita sering banget kayak gitu, karena di paradigma kita masih episode 2. Enggak, yang sekarang Yesus ajarkan buat kita semua, kejar dulu kekayaan rohani. Nanti jasmani akan mengikuti langkah saudara. Amin, saudara? Nah, tambahan itu bahasa lainnya adalah bonus tambahan. Beli mobil dapat payung. Payung itu bonus. Yang harus dibawa ke bengkel, mobilnya atau payungnya? Mobilnya. Saudara ingat baik-baik, apapun tambahannya dari Tuhan, tetap cari kerajaan sorga dan kebenarannya. Amin, saudara? Yang pertama. Yang kedua, kenapa banyak orang Kristen lebih senang hidup di hukum yang batal? Hukum Taurat punya matematika sangat-sangat linear. Saudara tahu linear? Linear itu ilmu pasti. 2 tambah 2, 4. Yang jawab 3,9 nggak lulus. Karena dia ilmu pasti. Tanggal ulang tahun saudara dan saya itu linear banget. Kalau tanggal ulang tahun kita di SIM, KTP, paspor, beda-beda semua, masalah kita kemana-mana. Karena dia linear. Dan matematikanya hukum Taurat pasti banget, linear banget. Kita baik disayang Tuhan, kita jahat, kita dihukum sama Tuhan. That's it. Pasti. Kebawa ke orang-orang Kristen hari ini? Kebawa. Yang baca Alkitab secara dogma, kebawa sampai hari ini. Kita selalu, kalau ada kejadian-kejadian yang tidak enak, kita selalu langsung menuduh diri kita. Ini pasti karena ini. Pasti, ingat kata pasti. Ini pasti karena saya dulu bikin itu. Ini karena 5 tahun lalu, saya pernah bikin ini dan itu. Makanya saya diginiin sama Tuhan. Semua hal yang tidak enak terjadi,
kita mulai condemn ourselves. Karena matematika di kepala kita 2 tambah 2, 4. Saya mau tanya sama saudara. Saudara pernah lihat matematikanya perjanjian baru? Saya percaya dan yakin orang sepinter manapun gak akan pernah ketemu sama dengannya di mana. 5 tambah 2 sama dengan 5.000 surplus 12. Ini matematika dari mana? Hah? Orang-orang taunya 5 tambah 2, 7. Kalau pakai ilmu pasti. Kok tiba-tiba Yesus matematikanya beda? 5 roti, 2 ikan, 5.000 laki-laki yang makan. Kalau semuanya bawa bininya, 10.000. Semua bawa anak-anak. Zaman dulu keluarga Israel, nggak ada yang ikut KB. Satu keluarga 12 anaknya. Kalau semua pada dibawa, plus babysitter pada ikut. Itu puluhan ribu di situ. Tapi Alkitab catat, mereka makan sampai kenyang, bahkan surplus 12 bakul. Ini matematika dari mana? Orang matematikanya Yesus tuh nggak ada sama dengannya. Dengan kata lain, kita hari ini di episode 3, kita nggak bisa nebak-nebak Tuhan. Nggak bisa. Tuhan kalau saya gini pasti gitu ya. Nggak bisa atur-atur Tuhan. Saya doa puasa Tuhan, pasti itu ya jawabannya. Nggak bisa. Kita mau jadiin Tuhan pakai 2 tambah 2, 4 itu namanya. Enggak. Bukti berikut. Pernah baca cerita janda masuk ke bait Allah? Dia kasih 2 peser uang. Waktu Yesus lihat, Yesus komentarnya gini, itu persembahan paling besar. Ngitungnya gimana Yesus? Ngitungnya gimana? Kalau Yesus kepala cabang bank hari ini, dipecat pasti Yesus. Kok nasabah paling kecil kamu bilang paling gede? Coba, donatur-donatur yang sudah nyumbang jutaan US dollar hari itu, tersinggung nggak sama Yesus? Enak aja tuh gondrong, janda itu dibilang paling gede. Orang-orang pasti nggak suka sama Yesus. Bukti berikut, pernah baca perumpamaan tentang pengerja kebun anggur? Ada yang datang pagi, datang siang, datang sore, dibayarnya sama semua, melanggar undang-undang tenaga kerja. Yang paling nggak jelas matematikanya, sebelahnya Yesus di atas kayu salib. Please do remember, orang zaman dulu kalau sampai disalib, dia penjahat kelas kakap. Dia jahat sekali nih orang. Dia bukan maling Indomaret. Dia penjahat yang jahat banget. Sampai masuk pengadilan, dihukum mati disalib. Lagi disalib, udah mau mati. Cuman ngomong 1 kalimat mas sebelahnya. Mending ngomongnya apa gitu. Dramatis gitu ngomongnya. Enggak, ngomongnya biasa aja kan. Ingat gue dong. Tiba-tiba pemutihan terjadi. Semua yang dia buat, nggak ada yang dihitung. Dan detik itu juga, dia bersama-sama Yesus di Taman Firdaus. Ternyata saya ketemu matematika perjanjian baru. Bukan linear lagi. Ternyata matematika perjanjian baru, rumusnya bunyinya begini. Apa yang nggak pernah didengar, nggak pernah timbul dalam hati, itu semua disiapkan Tuhan untuk orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi tugas saudara dan saya hari ini adalah sayang sama, bukan nebak-nebak Tuhan, tapi sayang sama Tuhan. Bukan punya hubungan transaksi, bukan. Sayang aja sama Tuhan. Nanti lihat. Ya. Dan jangan pakai matematika kita. Nanti lihat, 5 tambah 2 bisa dibuat 5.000 sama Tuhan. Usaha saudara tiba-tiba berlipat ganda tiba-tiba. Apa yang nggak pernah ada di Google, nggak pernah muncul di YouTube. Itu yang akan disediakan Tuhan untuk orang-orang yang sayang sama Dia. Yesus udah sayang duluan sama saudara dan saya. Amin, saudara? Yang kedua, yang ketiga. Kenapa banyak orang Kristen lebih senang hidup di hukum yang batal? Hukum Taurat menyeret banyak orang percaya. Supaya kita jadi orang-orang yang instan, tapi diproses nggak mau. Cerita di perjanjian lama tentang orang yang diproses. Itu hukum Taurat belum ada. Still remember? Abraham, Yusuf, Ayub, hukum Taurat belum ada.
Masih episode 1. Oke? Waktu masuk episode 2, hukum Taurat dirilis. Tiba-tiba semua instan. Bertobat sekian detik, dapat itu. Bertobat sekian menit, lihat itu. Instan semuanya. Nah, di episode 3, Tuhan nggak mainan instan lagi. Tuhan lebih senang memproses saudara dan saya dibanding kasih yang instan. Karena sudah terbukti semua yang instan merugikan penggunanya. Mie goreng instan, coba makan tiap hari, godek tuh perut lama-lama. Jadi nggak sehat kita. Acara-acara idol, pernah nonton? Saudara kayaknya nggak tahu apa-apa dari tadi ya? Hah? I'm kidding. Acara-acara idol, dalam 8 bulan, ini penyanyi se-Indonesia tahu. Tapi kalau saya tanya, masih ingat pemenang idol tahun 2014? 2015? Kita udah lupa. Tapi kalau saya tanya sama saudara, masih tahu The Beatles? The Rolling Stones? Bee Gees? Kenapa mereka jadi legend? Karena mereka adalah penyanyi-penyanyi yang ngerti proses itu apa. Nggak ada yang instan buat mereka. Zaman itu mereka mau rekaman suara air, mesti ke sungai, beneran, mikrofon. Mau rekaman suara burung, mesti masuk ke hutan beneran, bawa mikrofon. Mereka ngerti apa yang namanya proses. Makanya mereka jadi legend. Jangan seneng yang instan-instan, saudara. Saya 2015. Ya, 2015. Saya join bela dirinya orang Israel. Namanya Kapap. Sepupunya namanya Krav Maga. Kapap itu singkatan dari Krav El-Panim. Bahasa Inggrisnya face to face combat. Singkat cerita, waktu saya masuk 2 bulan pertama, I almost quit. Saya mau berhenti rasanya. Kenapa? Karena 2 bulan pertama, yang dipelajari adalah slow motion. Pukul ke depan, tapi slow motion. Saudara juga malas kan nontonnya? Hah? Karena kalau pukul ke depan, cepet dong. Tendang ke depan, cepet dong. Disuruh slow motion 2 bulan, can you imagine? Sampai gini, ini bela diri apaan nih? Belajarnya slow motion semua. Bulan ketiga, instrukturnya dari Tel Aviv datang. Dia cuma ngomong gini, gimana? Enjoy the slow motions? Selama 2 bulan ini? Semua senyum-senyum, saya cemberut. Instrukturnya menambahkan, ini loh maksudnya. If you can do it slow, when you do it fast, kamu nggak akan kehilangan detailsnya. Saya langsung melongo. Bener banget ini. Kita seringkali pengen cepet, pengen instant, tapi kita miss banyak detail. Karena apa? Cuman pengen instant. Take it slow. Tuhan Yesus mau take it slow. Ya, supaya kamu tahu. Kamu tahu detailnya. Saya kenal salah satu pendeta, namanya Michael Gunawan kalau nggak salah. Ya, benar, namanya itu kayaknya. Waktu saya pelayanan sama dia di Bandung beberapa bulan lalu, dia bilang di mimbar, belajar mobil itu nggak ada yang langsung ke jalan tol, betul kan? Orang belajar mobil itu di kompleks rumah, ya, pelan atau kenceng? Pelan, supaya apa? We know the details. Kita tahu vibes-nya. Oh, gigi 1 ternyata gini ya. Ya, oh kalau direm mendadak begini ya mobilnya. Kita tahu semuanya. Makanya kalau belajar mobil, jangan pakai kijang. Karena kijang tidak ada duanya. Jokes bapak-bapak banget sih. Hah? Gigi 1 langsung gigi 3. Ya. So, waktu kita udah tahu detailsnya, when we do it fast di jalan tol,
nyetir mobil. Ada apa-apa, kita menguasai detailnya. Itu yang Tuhan mau. Tuhan gak suka kasih instan hari ini, supaya saudara dan saya ngerti detailnya. Nanti waktu customernya jadi cepat, orderan jadi cepat, kita tahu detailnya. Kita tahu handle karakter kita. Kita tahu untuk tidak sombong. Kita tahu bahwa ini semua Tuhan yang ajarin saya. Itu Tuhan. Makanya saudara, kurang-kuranginlah doa Yabes ya. Saya ngomong gini bukan sentimen sama siapapun. Saya ngomong gini berdasarkan feedback. Banyak orang Kristen feedback, kecewa karena doa Yabes jadi mantra. Pak, saya nggak pernah ngembang kanan kiri. Perut saya doang yang ngembang, Pak. Saya nggak pernah ngalamin doa Yabes. Kecewa kan? Karena kita mulai atur-atur Tuhan. Mendingan naikin doanya Paulus, ada di episode 3. Ya, Efesus 3 ayat 20. Bagi dia yang sanggup melakukan jauh dari yang kita pikirkan dan yang kita doakan. Jadi kalau saudara minta mercy, dapatnya Grand Max itu udah jauh. Gimana tadi doanya? Hah? Bagi dia yang sanggup melakukan jauh dari yang kita pikirkan dan yang kita doakan. Yang kita pikirkan dan doakan mercy kan? Dapatnya Grand Max. Berarti Grand Max sudah jauh. Gitu terjemahin firman Tuhan. Kok Tuhan jahat sama saya? Tuhan gak jahat sama saudara. Tuhan tahu yang terbaik buat saudara. Tuhan lihat dari atas, kamu dikasih mercy belagu. Nanti jadi jemput-jemput berondong kamu. Lagunya jadi selamat tidur kekasih gelapku. Wah bahaya nih kamu kayaknya. Grand Max dulu. Enjoy the process. Enjoy. Jadi kalau saudara lagi diproses sama Tuhan, bukan Tuhan jahat. Bukan saudara lagi dihukum. Saudara lagi disayang sama Tuhan Yesus. Ada kejadian yang tidak enak. Saudara lagi disayang sama Tuhan Yesus. Supaya naik kelas. Ya, supaya saudara know the details. Take it slow. Embrace the process. Nah, ini 3 alasan. Kenapa banyak orang Kristen lebih senang hidup di hukum yang batal. Sekarang, saya jadi teringat sama sebuah kasus yang cukup terkenal. Yang ada di Yohanes 8. Gak usah dibuka, percaya aja sama saya. Ada kasus yang terkenal banget. Wanita yang tertangkap basah, ngapain saudara? Berzina. Kalau saudara baca ulang-ulang, itu nggak fair itu kasus. Kok ceweknya doang yang ditangkap? Cowoknya mana? Perzinahan 2 orang kan? Sama di Surabaya? 2 orang di mana-mana perzinahan. Kok ceweknya doang? Cowoknya kemana? Nah, banyak penafsiran, banyak literatur mencatat, cowoknya itu salah satu ahli Taurat atau orang Farisi. Jadi ketangkep sama temen-temennya, lo ya bro, ya ampun, ngumpet. Ceweknya doang yang ditarik. Dan peraturan misvots, ingat tadi misvots? Ya, peraturannya hukum Musa. Kalau ada orang ketangkep basah, gak perlu pengadilan. Langsung hukum mati di TKP. Yang paling sering dilakukan adalah dilemparin batu. Tapi sebelum dilemparin batu, mereka ngelihat ada Yesus gak jauh dari TKP. Diseret dulu, diseret ya. Bukan dibawa, diseret. Seret pada depan Yesus, mereka mulai demonstrasi. Menurut hukum Musa, sama tuh hukum Taurat, wanita ini harus dirajam karena ketangkep basah berzina. Saudara ingat Yesus ngapain? Yesus tulis-tulis, tiba-tiba Yesus berdiri. Yesus ngomong gini, yang gak pernah bikin dosa, lemparin dia duluan pakai batu. Semua demonstran diem tiba-tiba. Dan Alkitab catat, mereka mulai pergi satu persatu, mulai dari yang tertua. Saudara tahu kenapa yang tua pergi duluan? Saya cuma tanya, hidupnya lebih lama, dosanya lebih banyak. Itu maksud saudara.
Udah nih, pergi semua. Tinggal Yesus berdua sama wanita ini. Saya mulai membayangkan wanita ini bukan semakin lega, tapi semakin takut. Karena wanita ini pasti punya pikiran gini, kalau ada orang yang punya hak untuk hukum mati saya, pasti ini dia orangnya. Karena dia nggak pergi, yang lain pergi. Jadi wanita ini sudah ambil ancang-ancang untuk mati. Tiba-tiba, Yesus keluarin 2 pertanyaan, yang nadanya orang Jakarta bilang basa-basi banget. Pertanyaan pertama masih ingat? Kemana mereka, Bu? Udah jelas sudah pergi kok. Pertanyaan kedua, tidakkah mereka menghukum kamu? Lo jelas masih hidup kok. Tapi dari 2 pertanyaan Yesus, saya dapatkan satu hal. Yesus pengen kasih rasa aman dulu buat wanita ini. Karena itu pasti tegang banget suasananya. Yesus mau cairin suasana dulu. Baru Yesus ngomong yang real. Aku juga tidak hukum kamu. Pulanglah dan jangan bikin dosa lagi. Orang yang isi kepalanya 2 tambah 2, 4. Nggak terima pasti lihat ginian. Kok dilepas? Dihukum dong biar jerah. Kok dilepas? Tapi saya mau ajak saudara, yuk kita lihat dari angle-nya perempuan itu. Seseorang yang sadar diri. Dirinya seharusnya mati. Mati loh seharusnya itu perempuan. Tapi tiba-tiba dia hidup. Gak perlu bayar. Gratis. Gak pakai syarat. Hidup dia. Saya percaya sampai di rumah. Wanita ini overwhelming sekali pasti. Peristiwa di hotel dia lupa. Yang dia ingat siapa cowok tadi. Dia lepasin saya tanpa syarat. Saya mau ikutin dia. Kalau perlu saya mau jadi pengikutnya dia. Inilah hukum yang baru yang Kristus kerjakan dari atas kayu salib. Namanya hukum kasih karunia. Saudara nggak lupa kan? Kita seharusnya mati. Tapi kita masih ada sebagaimana kita ada sampai hari ini. Itu semua cuman karena kasih karunia dari Tuhan Yesus. Usaha kita masih jalan sampai hari ini. Bukan karena saudara yang baik, bukan. Usaha bisnis kita masih lancar sampai hari ini. Pelayanan kita masih jalan sampai hari ini. Bukan karena saudara yang baik. Itu semua karena Tuhan Yesus yang baik sama saudara. Saya ingin mengajak saudara-saudara dan yang nonton dari manapun. Hiduplah penuh dalam kasih karunia Tuhan. Hiduplah penuh di episode 3. Kita sedang berada di bawah cakrawala, bukan penghukuman lagi. Tapi kita lagi hidup di bawah cakrawala, kasih karunia Tuhan Yesus. Hidup penuh di sana. Jangan dicampur aduk. Lihat nih kalau dicampur aduk. Yuk, Galatia 5 ayat yang keempat. Kalau saudara scroll ke atas, itu judulnya Kemerdekaan Kristen ya. Judul perikopnya. Kamu lepas dari siapa saudara? Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Rasul Paulus ngerti banget. Karena kalau kita hidup dalam hukum Taurat, saudara ambil satu, harus ambil semua. Yakobus memperjelas. Yakobus 1, saudara baca nanti. Ya, hukum Taurat ada 10, ngelanggar satu, ngelanggar semua. Mau ambil satu, harus ambil semua. Kalau perlu pindah, tinggal di Israel sana. Karena saya banyak ketemu orang Kristen begini-begini, dicampur aduk semuanya, nggak bisa. Kamu mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, kamu di luar Kristus jadinya. Kamu ketinggalan di episode 2. Di episode 3 ada juru selamat hari ini. Namanya Tuhan Yesus. Dan judul perikopnya jelas, kemerdekaan Kristen. Kemerdekaan Kristen bukan merdeka bikin dosa. Tolong ingat ini baik-baik. Tapi merdekanya orang Kristen adalah merdeka atas dosa. Dan itu cuma bisa dilakukan sama juru selamat kita. Bukan karena kita yang kuat, bukan. Saya udah dengar banyak kesaksian. Ya, orang mau berhenti ngerokok, pakai kekuatan, saya janji mau berhenti rokok, malah 3 bungkus per hari.
malah makin banyak rokoknya. Karena pakai kekuatan sendiri. Waktu doanya dirubah. Tuhan, saya perokok berat, tolong saya. Malah berhenti loh. Pakai cara-cara yang ajaib yang Tuhan punya. Kita nggak bisa. Kita nggak bisa. Ajaib Tuhan punya cara. Harapkan Tuhan Yesus sebagai juru selamat satu-satunya. Amin, saudara. Dia sanggup melepaskan apapun belenggu kita. Tuhan, saya kepahitan banget. Tolong saya. Jangan dong, Tuhan saya janji gak mau pahit lagi. Jangan gitu-gitu. Jujur sama Tuhan, jujur. Itu jauh lebih powerful. Jauh lebih powerful. Yuk ayat terakhir ya. Karena sudah waktu. Filipi 2. Ayat yang ke-12. Ayat ini suka dipakai untuk menyerang pengajaran kasih karunia. Ini ada ayatnya loh. Suruh kerjain keselamatan. Ya. Coba saudara, saya mau ajak saudara bernalar sedikit. Kalau kita yang disuruh kerjain keselamatan, ngapain Yesus mati di atas kayu salib? Kita aja yang ngerjain. Ya, kita aja yang, kalau perlu kita yang disalib. Ya, kalau harus kerjain keselamatan. Nah, kita lihat dulu ayatnya, ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, pemain musik udah naik semua ya? Itu tandanya saya mesti selesai. Iya benar. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ini bukan ketakutan ya saudara, tapi dengan kagum. Oke, kagum. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Nah, kerjakan keselamatan, Alkitab bahasa Inggris itu paling tepat istilahnya. Kata yang dipilih paling tepat, karena sama dari bahasa aslinya. Work out. Bukan work for. Work for, contoh kalimatnya gini, we work for money. Kerjanya sekarang, uangnya datangnya nanti. We work for money. Tapi kalau work out, adalah istilah yang terkenal ada di mana saudara? Gym, fitness, workout. Semua yang hadir di kebaktian jam 2 semuanya six pack. Ada yang lihat-lihat ke bawah. Saudara, kita semua six packs. Ketutup aja sama one pack. Ketutup doang. Tapi saya mau tanya, six packnya udah ada nggak di dalam saudara? Ada. Kalau mau kelihatan, we need to work out. Otot-otot udah ada semua di dalam kita. Dibuat sama pencipta kita. Kalau mau kelihatan, we need to work out. Sama, keselamatan udah diinstal. Kekudusan udah diinstal di dalam saudara dan saya. We need to work out. Supaya orang-orang bisa lihat buah-buah keselamatan keluar dari kehidupan kita. Itu, hidupin kasih karunia. Bagian terakhir, benar, terakhir. Dia udah siap. Boleh kesini nggak Antoni? Tadi di Ibrani, ya, ini namanya Antonius, oke? Jadi di kitab Ibrani, hukum yang baru, itu dibilangnya hukum ya. Jadi saudara dan saya harus menerima kasih karunia sebagai hukum. Oke? Hukum di dalamnya ada dua kacamata. De jure dan de facto. De jure bahasa sederhananya dalam bahasa Indonesia pengakuan. De facto bahasa Indonesianya fakta. Oke? Nah, misalnya Antoni ini kerja dan dia gajinya 30 juta. Tiba-tiba dia terlibat utang. 3T dan dibebanin bunga. Saya mau tanya sama saudara. Sampai Antoni meninggal, utangnya lunas nggak? Lunas. Karena nggak lunas, dia bangkit lagi dari kematian. Dia kerja lagi. Dia jangan tegang gitu dong, ha? Karena nggak lunas-lunas, dia mati bangkit sampai 3 kali. Saya mau tanya, lunas nggak utangnya?
Stres. Dia stres, dia mulai duduk di Fore, Pakuan Mall. Lagi stres duduk di Fore, teman baiknya lewat. Namanya Jesse Lantang. Saya panggil dia, Ton, how are you? Dia langsung bilang, Jess, gue lagi stres. Saya langsung duduk sama dia, what happened? Dia mulai cerita semuanya. Ya, dia cerita kronologis sampai dia terlibat 3T plus bunga. Dia habis cerita sama saya langsung tanya, Ton, punya nomor rekening? WhatsAppin saya. Kok nggak di WhatsApp? Habis dia WhatsApp, saya langsung M-Banking. 3T plus bunganya. M-Banking. Beleduk handphone saya. Bueng! Terlalu gede soalnya. Tapi sebelum beleduk, saya sempat lihat ada tulisan M-Transfer berhasil. Baru dia beleduk. Saya mau tanya, utangnya udah beres belum? Jawabannya tergantung lihat dari mana. Secara de jure, dia udah punya uang. Ya, karena udah diinstal tuh 3T di dalam rekeningnya. Udah punya uang. Secara pengakuan udah ada notifikasi M-Transfer berhasil. Tapi secara de facto, Antonius besok harus ke bank and do the transfer. Baru rencana penyelamatan dari sahabatnya lengkap sudah buat hidupnya. Sama kita. Boleh balik Antonio. Thank you ya. Thank you Antonio. Thank you. Kasih tepuk tangan buat Antonio. Sama kita. Ya, kita seringkali terima kasih karunia separuh. Cuman de jure. Saya disayang kok sama Tuhan, betul. Saya diterima sama Tuhan, betul. Walaupun saya Buffalo Gathering, saya disayang sama Tuhan, betul. Buffalo Gathering tuh kumpul kebo. Ya. Salah Inggrisnya kayaknya ya. Walaupun saya dosa-dosa, Tuhan betul, semua betul. Tuhan sayang sama kita. Tapi we need to work out. Karena keselamatan, kekudusan, semua hal yang mulia sudah diinstal sama Juru Selamat di dalam kita. We need to work out. Nanti kelihatan buah-buah keselamatan akan memberkati orang lain. Ya, akan keluar dari kehidupan kita. Amin, saudara-saudara. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Selalu sukses, harmonis di rumah, dan rekening bank selalu penuh buat saudara. Kencang banget kalau gitu-gituan ya.